Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini, Senin 22 Februari tahun 2021. Saya Pendeta Dewi Riana STH, Ketua Jemaat GKI Itohonyi Tumbang Bahan, akan menyampaikan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga hari ini, kami bersama-sama boleh diingatkan kembali dengan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan juga kami renungkan. Kami mohon dengan kuasa dan tuntunan dari Tuhan, biarlah kiranya kami boleh mengerti, memahami dan juga melakukan firman ini. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, supaya boleh sesuai dan seturut kehendak datang daripada Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sekalian Tuhan, karena kami siap dan sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, dengan perikop semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga merenungkan firman ini. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini yang diperhadapkan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut pandangan manusia, untuk dapat masuk kerajaan sorga atau beroleh keselamatan kekal, kita harus banyak berbuat baik. Kita harus mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya, supaya nanti, kalau ditimbang oleh malaikat, kebaikan kita lebih berat atau lebih banyak dari dosa-dosa kita. Tetapi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia berdosa, berapa banyak kebaikan yang harus kita kumpulkan supaya cukup untuk menebus segala perbuatan dosa yang telah kita perbuat? Sampai kapanpun jawabannya, kita takkan mampu. Alkitab menegaskan, Dialah yang menyelamatkan kita hanya oleh anugerah. Jadi jelas sekali bahwa keselamatan adalah karena anugerah, kasih karunia Allah semata, dan bukan hasil usaha kita sendiri. Seperti yang kita baca pada saat ini, Efesus pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di sana tertera dengan jelas bahwa segala sesuatu itu, keselamatan itu, hanya anugerah dari Allah. Saudaraku di dalam Tuhan, untuk beroleh kasih karunia
atau anugerah Tuhan ini. Tidak ada jalan lain selain percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai orang berdosa, seharusnya kita sendiri yang bertanggung jawab menanggung dosa yang kita perbuat, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi, orang yang berdosa hanya dituntut untuk beriman kepada Yesus agar anugerah keselamatan itu berlaku atasnya. Oleh karena kasih karunia semata-mata yang kita terima, kita manusia berdosa menerima apa yang sebenarnya tidak patut kita terima. Maka, tidak selayaknya kita yang telah menerima kasih karunia keselamatan itu memegahkan diri sendiri. Dan kita yang sudah diselamatkan memiliki tugas dan kewajiban melakukan perbuatan baik sebagai tanda syukur dan terima kasih. Jadi jelas bahwa perbuatan baik yang kita lakukan adalah buah-buah yang harus kita hasilkan setelah diselamatkan, bukan sarana untuk mendapatkan keselamatan itu sendiri. Jadi jelas sekali bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh luar biasa kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari-hari yang boleh kami lalui sampai saat ini, itu boleh terjadi atas seizin dari Tuhan. Dan kami bersyukur saat ini, ketika kami semua boleh diingatkan kembali dengan firman ini. Firman ini menyampaikan dan mengatakan bagi kami, bahkan menegaskan bagi kami, bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Dan perbuatan baik kami adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini dalam doa kami bersama, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu, BPH Majelis Resort. Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh melayani sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Secara mengkhusus kami doakan bersama pada saat ini, yaitu jemaat Tuhan yang ada di Sungai Lunuk. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. BPH Majelis Jemaat, penetua diakon, penasehat, pendeta, siapapun yang boleh melayani di tempat ini, Tuhan berkati. Biarlah semuanya boleh sejalan sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon setiap jemaat dan siapapun di dalam jemaat ini, Tuhan berkati. Biarlah kiranya setiap usaha dan pekerjaan keluarga, harapan, cita-cita mereka ke depan, Tuhan senantiasa Ia memberkati. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh sidang jemaat dan siapapun yang boleh melayani di tempat ini, hanya dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk kami semua, sidang jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, dalam aktivitas apapun yang kami jalani saat ini, usaha dan pekerjaan kami, keluarga kami masing-masing, Tuhan berkati. Kami pertaruhkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, ada banyak harapan kami, ada banyak cita-cita kami yang saat ini sedang kami rencanakan. Kami mohon Tuhan turut campur tangan di dalamnya, memberkati semuanya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini juga secara mengkhusus kami berdoa. Ketika kami bersama masih dalam situasi COVID-19 ini, kami mohon Tuhan, Engkau menjaga dan memelihara kami, sehingga kami tetap sehat, tetap kuat dan mampu untuk menjalani hari-hari kami dan terhindar dari virus ini Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, biarlah kiranya vaksin-vaksin yang akan kami terima pada saatnya boleh memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Dan kami serahkan semua proses ini
hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya bukan kehendak kami manusia yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami bersama, yang kami satukan hanya di dalam nama Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.